Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bu, sehat. Ya, stay at home ya, jangan kemana-mana. Tetap Ya, Bu. jaga makan, kesehatan ya, banyak minum apa atau konsumsi vitamin C. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi hari ini yang nanti yang sekarang saya share di sini di Zoom dan nanti di Indigos ya. Sekarang ini udah pertemuan yang keberapa, kelima ya kalau nggak salah ya. Ini yang kelima, materi yang ada di sini yang saya share tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, sebelumnya kan saya sudah pernah cerita apa sih tujuannya belajar SIM kan gitu ya, untuk sistem informasi manajemen. Nah, salah satunya adalah nanti jika kalian sudah bekerja, kemudian menjadi manajer di bidang sistem informasi, nah itu harus berpegang teguh pada etika ya. Nah, ini ada kaitannya pemanfaatan teknologi informasi nanti di perusahaan, di tempat Anda bekerja. Nah, itu ada dampaknya apa gitu ya. Terutama bagi yang menjabat di pimpinan di bidang sistem informasi ya, atau dikenal dengan manajer apa yang sistem informasi, di istilahnya apa, manajer di bidang sistem informasi. Kalau di perusahaan kan ada manajer area, manajer keuangan, manajer SDM. Nah, sekarang manajer sistem informasi itu disebutnya apa? Ingat nggak? Lupa ya. Nah, ini CEO. Apa CEO tuh? Kalian tahu CEO itu apa? Atau CIO? Nggak tahu, Bu. Oh, lupa ya. Itu Chief Information Officer. Jadi kalau nanti Anda bekerja di perusahaan sebagai manajer, itu nanti jabatannya adalah sebagai CEO. Ya. Chief Information Officer. Nah, disinilah harus dipraktekkan etika moralnya sesuai dengan bidang pekerjaannya, yaitu di sistem informasi. Nah, tujuan dari materi ini, CEO kan dituntut berperilaku, menjunjung etika dan moral sesuai dengan pekerjaannya. Ya. Kemudian mengenalkan peran etika di dalam bisnis, terutama budaya etika di dalam perusahaan. Ini memahami apakah atau bagaimana etika ini berhubungan dengan sistem informasi yang seperti apa. Nah, kemudian CEO ini harus mempraktekkan etis di dalam menggunakan jasa informasi atau memberikan layanan informasi itu di perusahaannya dalam rangka menjalankan bisnis di perusahaan. Alasannya adalah kenapa etika ini harus dijunjung oleh CEO ya, terutama ini karena penggunaan komputer itu bisa dimanipulasi ya. Banyak juga etika yang kita anggap melanggar gitu ya, melanggar undang-undang, tetapi jadi biasa. Contohnya ada pembajakan perangkat lunak. Nah, ini contohnya. Coba aja Anda introspeksi deh. Di sistem komputer Anda pakai OS-nya original nggak? Berlisan tidak? Windows-nya gimana?
Bajakan bukan? Bajakan, Bu. Bajakan. Nah, itu salah apa benar? Salah. Salah. Melanggar undang-undang nggak? Iya. Ya, tapi kenapa dilakukan ya? Melanggar undang-undang. Nggak mampu, Bu, beli yang original. Bu. Nah, itu karena kebutuhan ekonomi ya. Ya, lebih murah, Bu. Iya. Ya, karena cari yang murah. Yang gratisan malah ya. Bukan murah ya. Oh iya benar. Malah yang gratisan. Nah, itu salah satu implikasi dari teknologi informasi. Yaitu pembajakan perangkat lunak. Harusnya kan kita harus sadar gitu ya dengan undang-undang yang berlaku di bidang IT, yaitu tentang pembajakan perangkat lunak. Itu ada sanksinya kan. Nah, tapi kenapa menjadi lumrah gitu di Indonesia, terutama di masyarakat kita. Gitu. Tadi pertama yang mempengaruhi adalah kebutuhan ekonomi ya. Itu. Yang kedua apa yang bisa menjadikan ini sebagai hal yang ini menjadi moral kita, menjadi lumrah, sudah biasa melakukan pembajakan, mengesampingkan undang-undang. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan moral. Karena kebiasaan masyarakat kita. Gitu. Melakukan kesalahan, tapi dianggapnya ya biasa saja. Padahal moral itu ya harusnya kan berkaitan dengan perilaku yang benar. Gitu ya. Nah, kalau misalkan salah ya berarti moralnya tidak baik kan. Kemudian etika. Nah, etika ini adalah set kepercayaan, standar dari pemikiran individu sesuai dengan masyarakat atau kelompok di mana lingkungan dia berada. Kemudian ada payung hukumnya nih. Ada payung hukumnya penggunaan teknologi informasi. Nah, ini ada peraturan yang berlaku di setiap negara ya bagi masyarakat dan negaranya di mana dia berada. Nah, kemudian ada etika dan jasa informasi. Jadi bila dilihat dari etika komputer, kenapa etika komputer harus ada? Karena ini berdampak kepada sosial teknologi komputernya. Kemudian bagaimana menggunakan teknologi tersebut secara etis. Nah, coba aja Anda lihat kasus-kasus sekarang menggunakan media internet, ada namanya kasus bullying, ya kan gitu. Kemudian apalagi spamming, apalagi carding ya, banyak cybercrime yang terjadi di dunia internet atau yang menggunakan teknologi informasi. Nah, bagaimana perilaku kita supaya etis di dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, disinilah peranan dari manajer. Manajer di bidang sistem informasi yang menerapkan etika komputer di dalam perusahaannya. Kira-kira kalau etika yang bisa diterapkan di perusahaan dalam menggunakan teknologi informasi, contoh gini, Anda seorang karyawan bekerja di perusahaan. Bagaimana sikap etisnya di dalam menggunakan teknologi informasi itu di perusahaan? Ada yang kasih pendapat? Silakan. Mia, barangkali kalau Anda nanti bekerja di perusahaan, sikap Anda yang etis sebaiknya bagaimana gitu dalam menggunakan teknologi informasi. Menggunakan teknologi informasi dengan bijak, Bu. Bijak. Ya. Ada lagi? Mbak Diki? Memiliki etika profesi di bidang komputer. Deden. Mana Den? Tanggapannya Den? Sebaiknya bagaimana Anda bersikap yang etis dalam menggunakan teknologi informasi nanti di perusahaan?
Soalnya ada kata kuncinya satu. Apa? Jangan. Atau tidak boleh. Atau Tidak Jangan boleh. menggunakan komputer untuk merugikan orang lain, Bu. kita ngomongnya di Jangan merugikan. perusahaan. Anda seorang karyawan di Jangan perusahaan. melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain, Bu. Atau jangan memata-matai file yang bukan haknya. Terus apa lagi? Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Mencuri apa? Data informasi. Mencuri file, Bu. Mencuri file misalnya, Bu, dokumen penting. Terus kata kuncinya tidak apa? Tidak menggunakan apa? Jaringan internet di perusahaan untuk Kepentingan main game Kepentingan pada sendiri. saat bekerja. Ayo, kan gitu ya. Salah satu contohnya kan. Pribadi. Iya, Bu. Kepentingan pribadi. Iya, Bu. Facebookan atau sosmed, ya kan? Itu salah satu contohnya yang biasa sering kita lihat ya di perusahaan. Kayak ada aturan bagaimana kita harus bersikap etis dalam menggunakan teknologi informasi di perusahaan. Apa etika ini harus dipegang oleh CEO dan staffnya kan gitu. Karena ini CEO nih ya harus melakukan satu aktivitas utamanya yaitu harus waspada dan sadar. Sadarnya tadi apa? Tidak boleh menggunakan itu kan kita sadar ya. Waspada ini ada undang-undang. Ada undang-undang kebijakan yang diterapkan di perusahaan. Ada namanya kredo perusahaan. Namanya CEO ini harus berbuat sesuatu untuk memformulasikan kebijakan supaya teknologi ini digunakan secara tepat di perusahaan. Nah, ini ada 3 alasan yang nanti bisa Anda baca ya di sini ya. Aku terlalu lama saya ngomongnya ya. Ini ada hak sosial dan komputer ya. Yang penting dulu deh. Nah, etika dan CEO. CEO ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya yang dia harus berpegang secara etis melakukan pekerjaannya ya dengan menggunakan teknologi informasi yaitu adanya hukum supaya ini tidak menyimpang gitu dari pekerjaan. Nah, ada payung hukumnya. Kemudian ada budaya etika perusahaan atau disebut dengan kredo perusahaan. Jadi ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ada kode etik profesi. Jadi kalau Anda nanti bekerja di bidang IT, ada kode etiknya ya yang nanti diatur oleh di setiap negara masing-masing itu ada di Indonesia. Itu contohnya ada kode etik yang diterapkan di sini ada IAI ya, kemudian ada kalau di luar itu ada IEEE. Kemudian faktor yang bisa berimplikasi adalah tekanan pribadi. Bagaimana CEO ini memberikan contoh yang baik kan gitu ya secara pribadi sehingga nanti tidak berdampak kepada melanggar etika. Contohnya memberikan contoh ke karyawan yang baik itu seperti apa sebagai pimpinan contohnya. Datang tepat waktu, Bu. Datang tepat waktu, disiplin ya. Iya. Terus Menaati aturan. Menaati aturan yang telah dibuat. Ya, mentaati ya. Terus apa lagi? Satu lagi? Memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, oke, itu bagus. Nah, jadi mementingkan pekerjaan dulu gitu ya,
pada kepentingan pribadi. Jadi Iya. kalau nanti Anda bekerja itu secara psikologi ya, Anda harus mengutamakan pekerjaan secara profesional ya. Jangan dibawa-bawa masalah pribadi dalam pekerjaan kan gitu. Kemudian ada tekanan sosial. Ini tekanan sosial. Apa nih tekanan sosial? Contohnya seperti kebutuhan atau gengsi atau apa pergaulan ya kan, lingkungan. Nah, ini yang mempengaruhi. Contohnya misalkan tetangga punya mobil. Gimana perasaan Anda? Pengen punya mobil Punya lagi, Bu. mobil baru gitu. Panas, Bu. Panas. Panas gitu ya. Terus apa? Pengen beli lagi, pengen punya juga. Dan beli kapal. Minjem aja, Bu. Pasti kan pengen yang lebih kan gitu ya. Dia punya beli mobil baru, saya beli kapal kan gitu. Ya, Nah, ini namanya tekanan sosial ya pada lingkungan kerja juga lingkungan masyarakat. Disinilah. Jadi kalau tadi payung hukumnya ada, kalau misalkan CIO ini melanggar aturan yang sudah diterapkan, contohnya korupsi lah ya, pasti kan ada pengaruh sosialnya juga, ada sanksi sosialnya. Nah, itu berdampak ke situ. Bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja manajer? Pengaruhnya kemudian ada yang bisa dilakukan oleh manajer ya, karena dia berhak berkuasa di dalam menggunakan teknologi informasi. Ini dia bisa juga memanfaatkan untuk tindak tidak etis. Contohnya apa? Menjual informasi atau data ke perusahaan yang lain ya, untuk memperkaya atau keuntungan pribadi. Nah, contohnya gitu. Yang tadi tekanan pribadi. Jika CEO ini menerapkan etika dengan baik, dia akan menjadi sukses. Dan perusahaan dan manajer ini memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian manajer juga mendukung keyakinan bahwa etika yang mereka lakukan atau tindakan itu bisa diikuti atau ditiru ya, yang baik oleh karyawannya. Itu contohnya. Ini ada contoh-contohnya di sini. Bagaimana sih pelaku CEO seharusnya gitu ya di perusahaan untuk menempatkan etika komputernya. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh CEO apa saja? Ada langkah-langkahnya ya. Menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka. Contohnya pemalsuan dokumen. Menghindari segala tindakan berbahaya, tidak menggunakan alkohol. Nah, ini yang pribadi ya. Berpegang pada aturan kerja, ini ada kredo perusahaan, melindungi kerahasiaan, melakukan praktek bisnis. Nah, ini ada etika-etika yang harus diterapkan oleh CEO. Itu secara singkat tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini cuma 24 orang ya. Mana yang lainnya? Masih tidur, Bu. Masih tidur. Masih tidur, Bu, biasanya, Bu. Ya ampun, masih tidur. Habisan kuota, Bu. Nggak bisa. Lagi beli kuota dulu. Aduh. Mana ya? S1 nggak pada hadir, Bu. S1 hadir semua. S1 ada yang nggak hadir, Ibu. P2 juga ada yang belum hadir, Bu. Banyak. Masih banyak yang belum hadir ya P2 ya. Anda jangan lab dulu ya, saya sedang merekam dulu. Partisipannya.
Ada burung siapa aja bunyi? Aneh. Oke deh. Ada yang tanyakan sampai di sini? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Ya, oke. Kalau cukup, kita sampai di sini aja ya. Nanti ini materi Iya, Bu. saya share di